Adalah kalau di Malai itu kan dia pakai bubuk semuanya. Kalau di sini cuma pakai barang fresh semua, terus kita produksi gitu. Kalau di sana kan dia bubuk, jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir. Manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi, betul tak? Pada orang Malaysia, sebab itu orang ramai orang yang marah. Ada apa? Gula ikan, sayur, terus disiram. Wah, banyak. Membedakan nasi kandarnya Fani sama nasi kandar di Malai. Nasi kandar di sini bedanya adalah kalau di Malai itu kan dia pakai bubuk semuanya. Kalau di sini cuma pakai barang fresh semua, terus kita produksi gitu. Kalau di sana kan dia bubuk, jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir. Kan di sini enggak. Sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi, betul tak? Pada orang Malaysia, sebab itu orang ramai orang yang marah. Of course tak, kalau tak baca, saya terkejut dan macam, tak sopan, komen tu tak sopan kan. Tapi I tell myself, kalau kita dengar benda-benda macam ni, kita jangan bagi attention. Sebab lagi banyak kita bagi attention, lagi banyak kita share, lagi banyak kita komen, lagi banyak kita tu lagi powerful, lagi banyak power kita bagi kepada orang yang mengkomenkan tu. Beliau adalah seorang contestant MasterChef. Beliau pandai masak, okay, no doubt. Tapi rasa ni adalah subjektif. Okay, I dah pernah pergi serata dunia, dah rasa segala macam punya benda pelik semua. Okay, yang halal lah, yang halal. Okay, benda pelik, kulit lembu lah, bola, semua. And I tak pernah pun, sekali pun tak pernah hijau depan orang ke, belakang orang. Lagi-lagi I nak komen dekat I punya Instagram tu, online ke, dekat I takkan. Sebab apa? Sebab kita kena respect, especially makanan tradisional orang. So kalau kita ada adab, I bukan cakap je sebagai seorang chef ke, sebagai orang yang pandai masak ke, sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi, betul tak? Jadi what does it mean? Mungkin dia kurang adab, jadi kita janganlah bagi dia attention. We are here in Malaysia. Cari takjil di Malaysia, cek. Tapi bohong. We are here in Malaysia. Wah, sedang camping. Wah, saya dan Devi lagi ada di Kuala Lumpur. Sering makan tek. Anjay, udah makan sampai. Sudah sampai, ini namanya Kudu bin Abdul Nasi Kandar. Ini tuh kita randomly aja milih karena dekat dengan hotel dan kebetulan ratingnya bagus. Sebenarnya macamnya dia tuh banyak banget, cuman pas kita datang itu yang ready ada beberapa doang. Biasanya kan aku pesan ayam goreng gitu untuk nasi kandar, tapi kali ini aku mau pilih ikan. Makan, ada apa? Gula ikan, sayur, terus disiram. Wah, banyak banget. Buat aku di mana-mana nasi kandar itu emang enak, tapi kalau yang ini enaknya tuh gimana ya, sopan gitu di mulut. Walaupun disiram banyak kuah kayak gitu, dia nggak overpower gitu loh. Awalnya emang aku kerasa kurang asin, kurang manis, tapi ketika semuanya udah dimakan barengan gitu, ini enak. Nasinya itu pulen, udah gitu sayurnya di sini krauk asem, gurih, berempah, dan kena lagi kuah-kuahnya ini. Enak banget dah, makan aku emang lapar ya. Dan menurut aku ini harganya cukup terjangkau, jadi kalau mau cobain ini ya lokasinya. Bye. Main dari mana bang? Dari Kalimantan. Indonesia? Ya, Indonesia. Maksudnya oke kah? Oke. Banjir? Lanjut. Ya, mantap. Nasi kandar di sini boleh dapat kat Indonesia kah? Apa tuh? Nggak ada. Ada di Indonesia, nggak ada. Ya. Kat sini je? Kat sini. Siap. Oke nih. Nasi kandar Sulaiman sedap, enak. Main dari mana? Main dari Medan, Indonesia. Oke, thank you. Dari mana bang? Indonesia. Maksudnya oke kah? Sedap kah? Oke, sedap, enak, oke. Oh,
Okay, just because dia master chef, dia hebat lah, dia betul lah. Bukankah nasi kandar ini berasal daripada Pulau Pinang? So orang Pinang tak mau menyaut ke bila dia kata nasi kandar Malaysia berpasir? Takut juga silap istilah berpasir tu, tapi in English dia kata memang sandy. I duk fikir juga sandy kot celah mana. Menurut beliau, kuah tu rasa berpasir. This is a very unique perasaan lah. How do kita describe kuah kari rasa berpasir? Kalau dia kata tak blend ke, tak garing ke, tak sebati ke, bagaimana lagi, ni berpasir. This is a very heavy accusation. Kita bertahun-tahun hidup dengan nasi kandar mamak, sengalnya kita makan benda yang berpasir. Kita nak gaduh ke, kita nak tolak je. Dia macam ni. Kadang-kadang ada orang yang kita boleh ajak lagi bercakap, lagi korek involved in argument, akan lead to somewhere. Tapi kadang-kadang ada orang tak perlu involve sebab kepala dia memang dia tak terima any argument pun. Dia je rasa dia betul. Dia launching dia punya restoran nasi kandar, dia kata dia lebih baik daripada Malaysia punya. Jadi itulah dia macam ini memang tak berbaloi argue ni. Bagi je dah menang. Cumanya kalau dekat, sebelum nak bagi dia menang, sumbat mulut dia dengan kari lah dulu, dengan kari powder tu. You dah semi-semi dekat-dekat, nak pekat tak pekat sebelum nak ditumis tu, kan mulut dia. Okay, cakap ke sedap mulut. I don't agree. Tapi betul ke kita pernah makan nasi kandar yang ada pasir? Ataupun inilah hanya satu media play kan, kita pun tak tahu. Tapi kalau nak kira kan, macam mana pun nasi kandar memang datang dari Malaysia, dan di belakang sini lah di media lah yang dia punya original nasi kandar kan. So kita tengok daripada situlah kan. Tapi saya amat berbangga sebab makanan nasi kandar kita so good, orang lain boleh claim, orang lain boleh kata best. Tapi banyak orang lain claim kan. Kita dah dekat kami buat fest bersama dengan Sami Putramon, sebab apa yang kami nak buat adalah kami nak menunjukkan kepada rakyat Malaysia makanan nasi kandar ni sepatut jadi warisan. Dia warisan kita kan, dan kita push to the world that is ours. Dan memang sedap. Sebab apa? Dia sedap bukan hanya kalau orang kata nasi kandar dia sedap berpati ke apa benda. Salah satu daripada secretnya adalah joki. Dan nombor dua adalah campuran kari yang diletakkan. Jemput datang ke nasi kandar fresh 2.0 di Sami Putramon ni, dan rasa dekat sini kan. Dan pasir ke tak? Dalamnya merah masa guys. Juara MasterChef jual nasi kandar. First impression, wow. Buat yang belum tahu, nasi kandar itu nasi campur atau nasi padangnya Malaysia guys. Nah, aku pesennya yang sama ayam goreng, pakainya nasi banjir guys. Jadi ini tuh nasinya tuh dikuahin. Itu segini harganya 45.000 guys. Apakah worth it? Pernah terfikir tak perasaan rakyat-rakyat Malaysia ya, di mana ada seorang chef wanita yang berasal dari Indonesia mengatakan nasi kandar yang ada di dalam Malaysia ini rasanya berpasir ya, di mana di situ dia mengatakan nasi kandar yang ada di dalam Malaysia ini menggunakan bahan-bahan serbuk sehingga rasanya berpasir. Wow, luar biasa ya chef ya. Di mana kita tahu nasi kandar di dalam Malaysia ini ya, selain rasanya, cita rasanya mempunyai khas tersendiri, bumbu-bumbunya diracik oleh chef-chef yang profesional ya. Pelancong-pelancong pun kalau yang datang ke Malaysia mereka akan mencari nasi kandar, begitu terkenalnya nasi kandar itu. Tapi sayangnya Anda mengatakan nasi kandar di dalam Malaysia ini rasanya berpasir. Wow. Apakah Anda tidak merasa bersalah ya dengan ucapan Anda itu ya? Melukai perasaan hati rakyat negara orang, di mana Anda membuka restoran nasi kandar di Indonesia, tapi cara marketing Anda dengan menjatuhkan nasi kandar yang dari Malaysia.
sangat disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita cerita lagi nih sedikit tentang nasi kandar yang rasanya katanya berpasir. Nah ini membuahkan hasil berupa rasa tidak senangnya beberapa warga dari Malaysia tentang hal ini. Dan dari video yang kita tonton bareng-bareng tadi menjelaskan ya bahwa mereka mereaksi dengan begitu keras ya pernyataan bahwa nasi kandar rasanya berpasir. Padahal maksudnya tidak seperti itu, tetapi ya bagaimanapun mungkin itu juga menyebabkan beberapa warga di Malaysia ini merasa merasa tidak dihargai ya karena makanan mereka itu diejek mungkin ya. Gampangnya gitu aja deh kalau Pak D bilang ya. Ya kalau menurut Pak D ya ini sih bukan mengejek sebenarnya, itu kan ucapan spontanitas ya untuk bisa memberitahukan bahwa ini loh ada resep nasi kandar di Indonesia yang tidak menggunakan bumbu-bumbu berupa bubuk yang menyebabkan kuahnya itu rasanya ada berpasir. Nah kalau memang pernyataan ini membuat warga dari Malaysia, beberapa orang ini merasa terganggu, kalau Pak di pribadi meminta maaf ya atas ucapan seperti itu, tapi tidak mewakili dari chef Indonesia yang mengucapkan seperti itu ya, tetapi sebagai sesama pengguna netizen ya. Nah tapi di lain sisi, kenapa orang-orang Malaysia ini, satu lagi dengan yang WNI PMI, ini tidak berteriak ketika batik kemarin diklaim, ya, kemudian pakaian adat Minang juga diklaim, ya, oleh orang Malaysia. Tidak ada yang dibicarakan, tidak ada ramai mereka mengatakan, ya sekedar mengatakan bahwa itu tidak benar atau ya sekedar memperkuat diri bahwa itu benar, itu tidak ada. Nah, kalau Indonesia itu sudah biasa ya menghadapi hal-hal yang seperti ini, makanan pun sudah banyak yang diklaim oleh negara tetangga kita. Tetapi kita tidak terlalu menggubrisnya. Kita tunjukkan data, kita tunjukkan bukti bahwa itu adalah bukan punya Malaysia. Nah, kalau masalah rasa, ya, ini kembali ke masalah rasa. Rasa itu kan tidak dibilang jelek, rasanya tidak dibilang gak enak, rasanya tidak dibilang rasa pahit atau mungkin rasanya busuk, ya. Jadi kalau pendapat seperti itu, ya wajar-wajar aja sih kalau menurut Pak D ya. Tapi kenapa mereka begitu ramai membicarakannya seolah-olah kita mau merebut ya, mau mengklaim makanan mereka. Nah, ini jauh dari seperti itu ya. Kalau memang merasa lebih baik ya makanan tradisional seperti itu, ya nggak apa-apa, memang itu adalah ciri khas makanan dari Malaysia, it's okay gitu, biasa aja. Itu kalau pendapat Pak D ya, tidak perlu kita istilahnya terlalu meramaikan seperti itu ya. Ya ini memang lucu ya kalau menurut Pak D ya, ketika mengakui seni, budaya, makanan milik Indonesia, orang-orang tadi itu bahkan tidak ada komentarnya sama sekali. Nah, tapi ketika makanan dikomentari oleh orang Indonesia, padahal komentar itu ya sebenarnya itu karena rasa saja, jadi ribut, jadi rame. Nah, gimana nih teman-teman netizen nih? Pendapatnya seperti apa nih dengan tanggapan dari orang-orang Malaysia sama satu WNI PMI tadi ya? Ini memang yang Pak D tunggu, adanya reaksi dari orang-orang Malaysia, ada nggak sih mengenai makanan yang rasanya berpasir tadi yang diungkapkan oleh
chef Indonesia yang kemarin membuka restoran nasi kandar di Jakarta. Dari Pade cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.